Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di malam hari ini, walaupun dalam keadaan turun hujan, kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk dapat berhadir di majelis ta'lim yang sangat kita cintai ini. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, baik, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang hal-hal yang dapat membatalkan salat kemarin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Demikianlah tidak batal salat karena lama berdiam, sekalipun dengan sengaja, dan tidak mempunyai tujuan. Lawas berdiam, ya, karena tidak merusak sholat. Orang lawas berdiam ketika sholat tuh, lawas berdiam mandam misalnya, tapi nya kada apa kan itu, kada bepander segala macam, aslinya nya berdiam aja, tapi dalam keadaan sholat itu tidak membatalkan sholat. Artinya lama berdiam. Dan disunatkan bagi lelaki yang ingin menegur imamnya yang terlupa, atau memberi izin kepada orang yang ingin masuk ke rumahnya, atau menegur orang yang buta yang ditakutkan terjatuh ke tempat yang dapat membinasakan, dengan mengucapkan tasbih yang disertai dengan qasad zikir. Jadi kalau kita menegur imam yang salah, itu kita membaca
tasbih. Subhanallah, tasbih. Tapi dengan niat zikir. Nah, dengan niat atau dengan qasad zikir saja. Artinya jangan berniat yang lain. Atau zikir serta menegur. Zikir serta menegur artinya memperingati. Bisa juga. Atau memberi izin atau memberitahukan. Misalnya memberi izin, ya kan? Memberi izin orang hendak masuk rumah misalnya. Katok-katok misalnya pintu, ya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu kita mengucap Subhanallah. Berarti orang tuh tahu bahwa orang sedang dalam keadaan sholat. Tapi niat tadi zikir lah, niat zikir dan memberi izin hendak masuk rumah. Atau misalnya menegur orang yang buta. Menegur orang yang buta yang ditakutkan terjatuh ke tempat yang dapat membinasakan. Kalau membaca, ya kah? Subhanallah. Takajutnya kira-kira, ya kah? Nah. Dan kalau tidak seperti itu, maka batallah sholatnya. Artinya amun kada baqasad baniat zikir atau misalnya niatnya hanya untuk menegur, maka batal sholatnya. Jadi qasad atau niat kita ketika membaca tasbih itu dengan qasad zikir atau zikir dan memberitahu, ya kan? Memberitahunya salah tadi. Disunatkan bagi perempuan dan orang banci yang ingin berbuat perbuatan yang disebutkan di atas, artinya menegur imamnya yang salah bagi perempuan, yaitu dengan menepuk tangan kiri. Menepuk tangan kiri ini bagi perempuan dan banci. Tepuk tangan kiri. Nah, sekali aja, jangan rancak. Amun sampai 3 kali batal. Sekali atau 2 kali, jangan. Menepuk tangan kiri tadi. Maka dua cara menepuk tangan yang pertama ialah menepuk tangan kiri atau belakangnya di atas belakang tapak tangan kanan, ya kah? Atau menepuk belakangnya tapak kanan di atas tapak kiri, atau sebaliknya, ya kah? Nangka itu kah? Atau nangka itu kah? Saraja. Bisa aja, ya kah? Atau kayak itu. Maka 2 bentuk tepukan tangan yang terakhir kurang dari 4 bentuk. Kurang dari 4 bentuk yang terdahulu. Inilah 6 cara menepuk tangan yang disunatkan. Maka yang terlebih utama dari semua cara di atas ialah cara yang pertama, yaitu ialah menepuk tapak tangan kanan atas belakang tapak tangan kiri. Yang paling afdal ya kayak ini tadi, ya kah? Yang paling bagus. Sedang menepuk tapak tangan kanan di atas tapak tangan kiri tidak disunatkan, bahkan makruh. Ya kan? Sedang menepuk tapak tangan kanan di atas tangan kiri
tidak disunatkan, bahkan hukumnya makruh. Ya kan, menepuk tangan kanan. Yang baik itu tepuk tangan kiri. Syarat menepuk tangan dalam semua cara yang disebutkan di atas, bahwa hendaknya dengan gerak yang sedikit. Dengan gerak yang sedikit, umpamanya hanya sekali atau dua kali. Sekali atau dua kali, dan tidak boleh berturut-turut. Jadi sekali tapuk atau dua kali lah. Tetapi kalau geraknya banyak, umpamanya 3 kali dengan berturut-turut, maka batallah sholatnya. Kalau 3 kali, batallah. Kalau cuma 2 kali, 1, 2, kata bapak. Tapi kalau sampai 3, pak, batal sholatnya. Dan lagi disyaratkan bahwa tidak dikosotkan bermain-main. Artinya tidak ada niatan untuk bermain-main. Maka kalau niatannya hanya bermain-main, batallah sholatnya. Sekalipun sedikit, tapi niatnya bermain-main, maka batal sholatnya. Selama yang bersangkutan bukan termasuk orang yang jahil. Selama yang bersangkutan bukan termasuk orang yang jahil terhadap hukum batal sholatnya. Karena itu para fuqaha berkata bahwa yang tidak membatalkan sholat adalah dengan perbuatan yang sedikit, selama tidak dikosotkan bermain-main. Kalau tepuk tangan tadi sedikit dan tidak dikosotkan bermain, kalau tepuk tangan tadi sedikit dan tidak dikosotkan bermain-main, hanya dikosotkan memberitahu imamnya saja, tidaklah batal sholatnya. Sekalipun tepuk tangan itu dengan memukul tapak tangan di atas tapak tangan yang lain. Tapak tangan di atas tapak tangan yang lain, ya kan? Misalnya kayak ini menapuk, ya kan? Nah, tapi diniatakannya tadi untuk kosot apa? Tidak bermain-main lah, maksudnya tidak bermain-main, hanya memberitahukan imamnya yang salah. Itu tidak membatalkan sholat. Inilah yang tercantum di dalam kitab Tuhfah dan kitab Syarah Mukhtasar Bafadol. Kalau lelaki menepuk tangan dan mengucapkan tasbih, diperbolehkan, niscaya perempuan dan banci boleh memperbuat, namun menyalahi sunnah. Demikianlah yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Nah, jadi kalau lelaki, cara menegur imamnya dengan membaca tasbih. Kalau perempuan dan banci menegur imam yang salah, itu dengan cara menepuk tangan. Yang dimaksudkan seperti yang diterangkan di atas adalah untuk membedakan antara lelaki dan perempuan, bukan perbedaan tentang hukum menegur. Artinya supaya berbeda aja, ya kah? Nah, kalau lelakian itu pakai
tasbih, membaca tasbih. Kalau perempuan itu pakai tepuk tangan, menepuk tangan kiri. Supaya berbeda aja di sini. Jangan sama ya. Karena itu kalau tidak dilaksanakan menurut cara diterangkan di atas maka tidaklah sah. Umpamanya dalam menegur orang yang buta agar jangan terjatuh ke dalam sesuatu yang dapat membinasakan, hukumnya wajib bukan lagi sunat, ya kan? Hukumnya wajib. Menegur orang yang buta misalnya hendak jatuh ke tempat yang membinasakan, itu hukumnya wajib bukan sunnah lagi. Karena itu kalau belum berhasil dengan cara menepuk tangan, maka boleh dengan perkataan atau perbuatan yang dapat membatalkan sholat. Artinya ketimbang orang tadi binasa atau celaka, lebih baik kita membatal sholat, menegur si orang yang buta tadi. Sedang hukum menegur imam yang lupa maka hukumnya sunat saja. Dan memberi izin kepada orang yang hendak masuk hukumnya mubah, ya kan? Tapi kalau menegur yang si buta tadi, yang hendak jatuh tadi kepada kebinasaan, itu wajib hukumnya, ya kan? Nah, kedua, yang membatalkan sholat sengaja menambah satu rukun dari rukun fi'li. Sengaja menambah satu rukun dari rukun fi'li, seperti rukuk dan sujud. Misalnya rukuk cuma 1 kali, ya kan? Lalu ditambahinya 2 kali, nah batal sholat. Atau sujud, misalnya sujud itu harus 2 kali, tambahinya 3 kali, nah batal sholatnya. Kalau seseorang menambah rukuk dan sujud, maka batallah sholatnya jika disengaja. Dan ia bukan termasuk mutaba'ah atau mengikut imam, sekalipun tidak dengan tumakninah, karena dianggap bermain-main. Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah tentang sebagian perbuatan yang dianggap menambahi rukuk, umpamanya orang yang sholatnya bertunduk-tunduk sampai dahinya bertepatan dengan hadapan kedua lututnya, sekalipun karena ingin duduk tawarruk atau duduk iftirash. Karena perbuatan yang membatalkan sholat tidak dimaafkan, sekalipun dengan dalil ingin memperoleh pahala sunat. Namun yang seperti itu tidak bertentangan dengan yang akan diterangkan tentang tunduk karena membunuh ular. Karena yang seperti itu diperbuat untuk menolak mudarat, akan dianggap sebagai keadaan darurat, artinya tidak membatalkan. Dan lagi akan diterangkan tentang gerak yang banyak karena darurat. Artinya kalau karena darurat itu kada apa-apa. Karena itu tunduk dalam membunuh ular lebih utama dimaafkan dari tunduk karena darurat tadi. Dikeluarkan dari kata menambahi rukun fi'li ialah menambah rukun qauli selain dari takbiratul ihram, salam, dan mengulang-ulang membaca Fatihah, maka tidaklah batal sholatnya.
Ya, jadi dikeluarkan dari kata menambahi rukun fi'li ialah menambahi rukun qauli selain dari takbiratul ihram, salam dan mengulang-ulang bacaan Fatihah, maka tidaklah batal sholatnya. Ya kah? Kalau rukun qauli misalnya diulang-ulangnya, membaca Fatihah misalnya diulangnya 2 kali kada apa-apa. Ya kah? Asal jangan takbiratul ihram aja ya kah, atau salam tadi. Kalau salam diulang-ulang nah kada bisa. Kalau selain itu ya kah? Kada apa-apa. Artinya tidak membatalkan sholat. Karena yang seperti itu tidak mengubah bentuk sholatnya. Tidak mengubah bentuk sholatnya. Kalau menambah rukun fi'li tadi itu merubah. Kalau hanya rukun qauli misalnya diulang-ulang membaca Fatihah, diulangnya 2 kali kada apa-apa. Dan dikeluarkan dari kata sengaja ialah tertambah karena lupa. Kalau ada apa-apa juga ya kan? Tertambah karena lupa. Karena itu sholat tidak batal. Lupa. Ya kan? Lupa atau ragu-ragu. Misalnya sujud lalu bangkit lalu sujud lagi ya kan? Parasanya masih sekali lagi. Nah, ragu-ragunya sujud 2 kah sudah 3 atau 1 kan? Nah, itu kada apa-apa lah. Itu artinya dikeluarkan dari menambah tadi. Itu tertambah artinya kada sengaja. Nabi SAW sendiri pernah sholat zuhur 5 rakaat karena lupa, dan pada akhir sholat sujud sahwi dan tidak lagi mengulang sholat seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dikeluarkan dari perkataan bukan karena mutabaah, yang berarti kalau karena mutabaah imam maka tidaklah batal sholatnya, tetapi orang yang mutabaah imam terlambat sampai 2 rukun sholatnya tetap batal. Umpamanya seperti yang digambarkan oleh para fuqaha mutabaah imam dalam i'tidal. Tetapi kalau terdahulu dari imam hanya 1 rukun, umpamanya berdiri dari sujudnya yang kedua sedang imamnya masih duduk antara 2 sujud, hendaklah ia duduk karena mutabaah dan jangan sujud agar terlepas dari mufaraqah, dari sujud yang telah dikerjakan imamnya. Disunatkan mutabaah apabila rukuk sebelum rukuk imamnya dan tidak membatalkan sholatnya. Duduk dengan sengaja yang sebentar sesudah tunduk dari i'tidal, dan sebelum sujud, dan duduk sebentar dalam sujud tilawah, dan duduk sebentar lagi yang masbuk, yang tidak sempat duduk sesudah salam imamnya. Tetapi kalau sengaja duduk sebelum rukuk, tetapi kalau sengaja duduk sebelum rukuk membatalkan sholat, dan dengan melampaui batas berdiri dalam sholat fardu, dan juga tidak membatalkan sholat sengaja tunduk sedang ia semestinya berdiri dalam sholat karena
membunuh ular tadi, sekalipun tunduknya melampaui batas. Sekalipun tunduknya melampaui batas yang semestinya, sampai-sampai bentuk rukuk bahkan melampaui batas rukuk yang semestinya. Kalau seseorang sujud di atas sesuatu yang tidak bergerak, atau sujud di atas tangannya sendiri, kemudian berpindah ke tempat lain sesudah mengangkat kepalanya dengan keinginannya sendiri, maka batallah sholatnya. Ya kan? Kita ulang sekali lagi. Kalau seseorang sujud di atas sesuatu yang tidak bergerak, atau sujud di atas tangannya sendiri, kemudian berpindah ke tempat lain sesudah mengangkat kepalanya dengan keinginannya sendiri, maka batallah sholatnya. Baik kepalanya ditekannya ke tempat sujud atau tidak, karena sesudah tercapai bentuk sujud yang dimaksud, maka perbuatan yang kedua dianggap bermain-main. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah, yang dinukil dari perkataan para fuqaha yang mengatakan batal sholat dengan sengaja menambah rukuk atau sujud sekalipun tanpa tumakninah. Berbeda dengan diperkuat Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Ubab. Dikeluarkan dari kata dengan keinginan sendiri ialah berpindah dari tempat sujud ke tempat lain karena terkena duri dahinya. Ya, dahinya diterangkat tanpa diinginkan sendiri, tidaklah membatalkan sholatnya, tetapi wajib kembali sujud karena sujud yang pertama dianggap belum memadai karena ada sesuatu menyebabkan ia terpaling dari qasad sujud. Artinya ini sujud lalu takana, misalnya takana paku kah atau duri kah, takajudnya tangkat ya kah, itu kada bapak langsung sujud lagi, cari tempat yang aman. Artinya itu kada ada unsur sengaja ada. Kalau sengaja tadi ya kah sujud di tangannya sendiri, sujud artinya tangannya disujutinya, nah lalu pindah ke lain, nah itu batal sholat. Kalau seseorang tunduk karena ingin mengajarkan sujud tilawah, boleh seperti i'tidal dan duduk antara dua sujud. Keempat, yang membatalkan sholat, melakukan perbuatan yang keji seperti melompat dengan langkah yang panjang, maka sholatnya batal sekalipun diperbuatnya karena lupa. Beluncat ya kah? Kemudian yang kelima yang membatalkan sholat, mengerjakan perbuatan selain dari jenis perbuatan sholat. Kalau perbuatan itu dianggap banyak dan dilakukan beberapa kali yang bersambung-sambung pada selain dari sholat khauf, ya kan? Pada lain daripada sholat khauf. Dan sholat sunat di dalam perjalanan 3 langkah berturut-turut
memanah 3 kali berturut-turut, menggaruk 3 kali berturut-turut dengan menggerakkan tangan bagi orang yang tidak menderita penyakit gatal. Sekalipun perbuatan yang banyak itu diperbuatnya 3 kali seperti menggerakkan tangan dan kepalanya secara berbarengan, maka batallah sholatnya. Jadi menggerak-gerak sampai 3 kali, ya kah? Batal sholatnya. Misalnya bagaruk-garuk kah, ya kah? Bagaruk-garuk sampai 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Sekalipun karena lupa sehingga terputus-putus sholat. Ya Pak. 27. Ya. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta tentang kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.